Akan membahas teknik modifikasi perilaku punishment. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang teknik modifikasi perilaku punishment ini, bagaimana cara kerjanya, apa saja kelemahan dan kelebihannya, bagaimana cara penerapannya, dan apakah benar-benar bisa diterapkan di semua kalangan atau hanya kalangan tertentu, kita tentu harus tahu dulu dong, apa sih sebenarnya punishment itu sendiri, apa definisi dari punishment. Apa sih definisi dari punishment itu sendiri? Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang definisi dari punishment. Salah satunya adalah Purwanto. Purwanto ini mendefinisikan bahwa punishment itu hukuman. Hukuman apa? Hukuman yang berupa penderitaan yang diberikan oleh seseorang, entah itu guru, murid, atau siapapun. Jadi, punishment itu sendiri hukuman yang sengaja diberikan atau dimunculkan oleh seseorang. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis punishment. Jenis-jenis punishment ini sendiri ada dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Jika punishment positif ini dengan cara memberikan stimulus berupa perilaku yang tidak diinginkan, kalau punishment negatif ini cenderung menghilangkan penguatan. Justru penguatannya yang dihilangkan. Macam-macam punishment itu apa saja sih? Kita bisa memberikan punishment berupa apa kepada seseorang yang melakukan kesalahan? Nah, macam-macam punishment sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu hukuman yang berupa fisik, seperti ketika anak melakukan kesalahan atau ketika anak menangis, kita hukum dia suruh mengepel lantai atau disuruh menyapu, yang berhubungan dengan fisik. Kalau bisa jangan menyentuh fisik, karena kalau kita menyentuh anak dengan kita contohnya kayak mencubit atau menjewer, nantinya itu akan menjadi trauma untuk anak atau tidak baik untuk kedepannya. Jadi alihkan hukuman fisik itu ke hal-hal yang berguna seperti kayak mencuci, menyapu, mengepel, hal seperti itu. Lalu yang kedua, hukuman verbal. Yang selanjutnya adalah hukuman verbal, yaitu kita menyampaikan langsung kepada anak ketika melakukan kesalahan. Berupa kata-kata, kita menyampaikan bahwa ini kamu salah, nanti kamu harus seperti ini. Tapi jangan sampai hukuman verbal ini kita mengeluarkan kata-kata yang itu bisa berpengaruh di psikologis anak, seperti kita mengumpat dasar kamu bodoh, dasar kamu anak nakal. Itu tidak disarankan karena dapat mempengaruhi psikologis anak ke depannya. Yang selanjutnya adalah hukuman isyarat nonverbal. Hukuman isyarat nonverbal ini kita tidak menyampaikan secara langsung, tapi kita menggunakan gerak-gerik kita. Seandainya ketika anak melakukan kesalahan, raut muka kita langsung berubah atau kita langsung diam, mendiami si anak. Nah, jika itu berkelanjutan, pasti si anak akan mengerti, oh pasti ini tandanya marah kalau diam. Kalau seperti ini raut mukanya tandanya ada kita melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir adalah hukuman sosial. Hukuman sosial ini biasanya hukuman kayak di masyarakat, seandainya ada yang melakukan kesalahan dalam satu kelompok, nanti dikucilkan, tidak diajak bermain, dan sebagainya. Apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi dari punishment itu sendiri? Tujuan dan fungsi dari punishment itu ada beberapa. Salah satunya yang pertama itu untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Jadi kita memberi penderitaan ke orang lain agar tingkah laku yang tidak kita inginkan itu tidak muncul kembali. Seperti ketika anak melakukan kesalahan atau murid melakukan kesalahan. Nah, dengan diberikannya penderitaan atau diberikannya hukuman, kita berharap bahwa perilaku itu bisa berkurang karena adanya efek jerah dari punishment itu sendiri. Lalu, fungsi dan tujuan yang kedua yaitu untuk mendidik. Kenapa penderitaan itu justru untuk mendidik? Nah, itu untuk membuat pelajaran atau memberikan pelajaran kepada seseorang bahwa oh ini loh yang dilakukan salah, ini yang dilakukan adalah kurang baik. Jadi dengan itu membuat seseorang berpikir bahwa kita tidak boleh melakukannya lagi. Lalu yang ketiga adalah untuk memotivasi seseorang. Loh, kenapa penderitaan bisa membuat motivasi seseorang? Karena dengan kita memberikan penderitaan, seseorang tentu menimbulkan efek jerah. Jadi diharapkan kan mengurangi kesalahannya. Dengan mengurangi kesalahannya, diharapkan dia termotivasi karena dia nanti akan berpikiran seperti ini. Nanti kalau aku melakukan kesalahan lagi, aku pasti akan dihukum. Nah, dengan tersebut memotivasi seseorang agar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Aku harus mengubah perilaku ini. Nah, dengan itu maka fungsi dan tujuan punishment itu sendiri untuk memotivasi seseorang. Nah, prinsip dari punishment itu sendiri bagaimana sih? Prinsip dari punishment sendiri itu 60% hukuman bahwa dia itu melakukan kesalahan, dan yang 40% itu untuk dia berpikir, oh ternyata dia tidak boleh mengulangi dari kesalahan itu lagi. Yang selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dari teknik punishment. Setiap teknik pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari teknik modifikasi perilaku punishment ini? Pada intinya, kelebihan dari teknik punishment ini sendiri
karena ini berupa penderitaan, seseorang yang kita berikan pasti cenderung akan mengubah perilaku tersebut karena dia merasa nanti kalau aku melakukan ini pasti nanti aku akan menderita, pasti aku akan mendapatkan hukuman. Jadi cenderung perilaku itu akan dikurangi. Tetapi jika itu diberikan terus-menerus dalam jangka panjang, itu akan menjadi kelemahan dari punishment itu sendiri. Kok bisa? Contohnya seperti ini. Jika anak melakukan kesalahan, kita suruh menyapu atau mengepel. Setiap dia melakukan kesalahan, dia disuruh seperti itu. Nantinya, dia ketika akan melakukan kesalahan, dia pasti akan berpikir, oh, tidak apa-apa, pasti kalau aku melakukan kesalahan hanya suruh nyapu, hanya suruh mengepel. Itu kan sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada efek jerah sama sekali jika itu dilakukan terus-menerus. Cenderung akan menjadi kebiasaan dia dan akan cenderung diremehkan.